Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga tentunya rekan saya. Saya Rida Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan juga di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI terima aspirasi dari organisasi-organisasi Islam agar nantinya substansi dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjadi komprehensif dan transformatif. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah masih terus membahas revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dalam proses itu, Komisi 8 DPR menyerap aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia dan para organisasi masyarakat Islam. Pembahasan RUU ini diharapkan bisa selesai secepatnya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgi Januratmoko menyampaikan, Komisi 8 DPR menerima aspirasi dari organisasi-organisasi Islam agar nantinya substansi dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjadi komprehensif dan transformatif, serta bisa mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan haji dan umroh untuk jangka waktu yang panjang. Jadi memang harapan kita nanti banyak masukan yang baik-baik tadi, bagus-bagus, jadi bisa melengkapi nanti apa-apa yang sudah kita rumuskan sehingga nanti benar-benar undang-undang yang kita launching nanti dari revisi ini betul-betul bisa berlaku panjang gitu ya. Sementara Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan, revisi Undang-Undang Haji dan Umroh harus segera diselesaikan untuk menyesuaikan perubahan kebijakan Arab Saudi, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pelayanan haji. Saat ini, Arab Saudi telah memperluas penggunaan teknologi digital dengan melaksanakan sistem pendaftaran elektronik dan pembayaran digital melalui aplikasi online. Saudi sekarang sudah membuka di luar Puroda atau Mujamalah tadi itu ada jamaah mandiri. Jadi mereka nanti akan buka aplikasi, kita mendaftar masing-masing yang punya kemampuan untuk itu. Kalau jamaah kita berangkat dengan menggunakan aplikasi yang mereka buka, tentu harus ada perlindungan juga sama dengan yang lain. Itu harus kita akomodir di dalam undang-undang. Andini dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya datang dari Komisi 5 DPR RI yang menilai permasalahan pembebasan lahan dalam pembangunan tol Trans Sumatera, khususnya ruas Palembang-Betung, Jambi, harus melalui koordinasi lintas sektoral, mengingat adanya kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pembangunan tol Trans Sumatera, khususnya ruas Palembang-Betung, Jambi, masih menghadapi kendala terkait pembebasan lahan. Masalah ini menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI dan mendorong percepatan penyelesaian lahan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sehingga bisa memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Sarif Al-Kadri mengungkapkan, masalah pembebasan lahan menjadi kendala klasik dalam proyek pembangunan jalan tol. Penyelesaian pembebasan lahan ini harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral, mengingat adanya kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang bersinggungan dengan trase tol. Seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, Kanwil ATR BPN, Kementerian PU, dan BUMN yang menerima penugasan harus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Tentu kita berharap ini bisa tuntas, manakala memang itu sudah menjadi perencanaan dan menjadi program pemerintah kan. Artinya semua sektor ini kan harus menyatu, baik itu yang berada pada pada fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas tupoksinya, ya harusnya ketika itu sudah menjadi perencanaan dan contohnya mau jalan ya, di situ ada kawasan hutan lindung atau hutan produksi dan sebagainya, ini seharusnya sudah clear karena kan bisa diselesaikan secara lintas koordinasi lintas sektoral di antara pemangku kekuasaan. Sarif Al-Kadri juga menyarankan pengerjaan proyek tol Trans Sumatera perlu melibatkan pihak ketiga sehingga bisa mengoptimalkan anggaran proyek, sementara pemeliharaan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah. Dari Sumatera Selatan, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi kami akan hadirkan informasi seputar parlemen lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam
serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan menyebutkan Kementerian Pariwisata mengusulkan pendidikan pariwisata diakomodir dalam rancangan Undang-Undang Kepariwisataan. Namun dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Sisdiknas. Dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, Komisi 7 DPR RI bersama pemerintah ada 4 isu utama, salah satunya pendidikan pariwisata. Komisi 7 DPR RI menilai sektor pendidikan dalam pariwisata perlu dipertimbangkan karena kepariwisataan membutuhkan sumber daya manusia yang andal. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan menyebut, Kementerian Pariwisata mengusulkan pendidikan pariwisata diakomodir dalam RUU Kepariwisataan, namun di sisi lain dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Sisdiknas. Kementerian Pariwisata disarankan membahas dan mencari titik temu lebih dulu dengan kementerian yang menaungi pendidikan, kemudian disampaikan kepada Komisi 7 DPR RI untuk diputuskan unsur pendidikan tetap dimasukkan dalam RUU Kepariwisataan atau tidak.
Sebetulnya Kementerian Pariwisata menginginkan bahwa edukasi atau pendidikan masuk. Tetapi pada sisi yang lain Kementerian Pendidikan merasa nggak perlu, sebab apa? Kita kan sudah ada Undang-Undang Sisdiknas. Mereka merasa bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini sudah bisa menjadi payung. Nah, nanti kita minta supaya pemerintah menyelesaikan urusan ini dulu di tingkatnya pemerintah. Nanti setelah itu baru kita diskusikan dengan DPR kira-kira bagaimana pandangan kita sehingga nanti kita ada titik temu yang baik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga, jika nantinya pendidikan pariwisata tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan, maka pengaturan tentang pendidikan pariwisata dicantumkan aturan turunan. Komisi 7 DPR RI sendiri masih dalam tahap pembahasan dan mendengar masukan dari para pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Tetapi sampai saat ini kita belum putuskan apakah kita masukkan dalam undang-undang ataukah cukup dimasukkan nanti dalam peraturan pemerintahnya atau di PP-nya. Kita belum putuskan sampai ke situ. Dari Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong sinergi Badan Narkotika Nasional atau BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penindakan dan juga pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sepanjang tahun 2024, Polda Kalimantan Tengah mengungkap 523 kasus tindak pidana narkotika dengan total 629 tersangka telah diamankan. Komisi 3 DPR RI mendorong sinergi Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penindakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai adanya permintaan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong maraknya peredaran dan penggunaan narkoba di Kalimantan Tengah. BNNP harus proaktif dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk mencegah adanya siklus berulang serta melakukan pemberantasan narkoba hingga ke akarnya. Kita sampaikan kepada mereka agar untuk penindakan, penangkapan seimbang dengan pencegahan. Ya, kalau penangkapan saja tidak dicegah, sama juga dengan adanya peredaran karena banyaknya permintaan. Nah, permintaan yang kita coba cegah supaya tidak ada permintaan dari warga Kalimantan Tengah. Tentunya nanti akhirnya tidak ada juga peredaran di sini. Diketahui peredaran narkotika di Kalimantan Tengah berasal dari Malaysia hingga beredar ke beberapa wilayah lain di Kalimantan. Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mendukung kinerja BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus besar peredaran narkoba hingga ke dalam lapas dan memberantas mafia narkoba. Untuk pengungkapan kasus yang ada di BNNP, untuk pengungkapan jaringan narkoba pun tadi pun disampaikan dengan rinci dari mulai jaringan yang ada di luar sampai dengan jaringan yang ada di lapas dan semuanya sudah ditangkap dan sudah diselesaikan oleh BNNP. Dari Palangkaraya, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendukung rencana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran dalam memanfaatkan lahan rawa untuk didayagunakan sebagai lumbung pangan sehingga dapat memproduksi beras yang dapat memenuhi kebutuhan di Sumatera Selatan. Dalam rangka fungsi pengawasan terhadap program pangan nasional, Komisi 4 DPR RI meninjau lokasi optimalisasi lahan rawa di Desa Menanti, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Optimalisasi lahan bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mendukung program swasembada pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendukung rencana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran dalam memanfaatkan lahan rawa untuk didayagunakan sebagai lumbung pangan, sehingga dapat memproduksi beras yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Luasnya lahan rawa di Sumatera Selatan berpotensi dapat meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan. Dengan pemanfaatan lahan pasang surut itu sudah bisa lebih produktif, bahkan di Sumatera Selatan sekarang sudah masuk 5 besar provinsi sebagai penjaga pangan nasional. Namun tentunya masih ada upaya-upaya untuk perbaikan karena pasang surut itu secara bertahap itu akan bisa meningkatkan produksi. Sekarang tadi dilaporkan Pak Gubernur itu sudah bisa mencapai 7 ton. Ini luar biasa. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Jailani menyampaikan, DPR RI siap mendukung dan mengakomodasi segala kebutuhan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik dalam segi anggaran hingga infrastruktur, dalam meningkatkan produktivitas pangan dan pertanian, agar mencapai ketahanan dan kemandirian pangan dalam negeri. Tentu kita sangat berharap optimalisasi lahan yang ada tadi itu bisa ikut menopang program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu swasembada pangan. Insya Allah siap berkolaborasi, saling menguatkan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah di sini.
Dari Sumatera Selatan, Dadi Ramadan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam sidang umum Interparliamentary Union atau IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, Indonesia tampil sebagai garda terdepan menunjukkan diplomasi parlemen yang aktif dan vokal menuntut dihentikannya kekerasan terhadap warga sipil di Gaza. Untuk pertama kalinya, delegasi Israel melakukan walkout akibat tekanan kuat terhadap agresi yang terus mereka lakukan terhadap Palestina. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pada sidang IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, Indonesia tidak hanya bersuara, Indonesia berjuang. Dari sesi perdebatan di Komite Peace and Security hingga akhirnya keputusan aklamasi dicapai, delegasi Indonesia gigih memastikan bahwa isu Palestina tidak dikubur oleh isu global lainnya. Solusi dua negara atau two-state solution menjadi pokok resolusi yang berhasil diadopsi dalam sidang IPU ini. Sebuah capaian penting, mengingat selama ini berbagai upaya damai seringkali dibayangi oleh tekanan geopolitik dari negara-negara besar yang cenderung memihak Israel. Dan kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sidang Umum Interparliamentary Union atau IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan mencatat sejarah tersendiri. Untuk pertama kalinya, delegasi Israel melakukan walkout akibat tekanan kuat terhadap agresi yang terus mereka lakukan terhadap Palestina. Dalam momen ini, Indonesia tampil sebagai garda terdepan, menunjukkan diplomasi parlemen yang aktif dan vokal, menuntut dihentikannya kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, serta mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai yang realistis dan bermartabat. Aksi walkout Israel bukanlah tanda kekalahan forum, melainkan bukti keberhasilan tekanan internasional yang kini makin kompak dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia tidak hanya bersuara, Indonesia berjuang. Dari sesi perdebatan di Komite Peace and Security hingga akhirnya keputusan aklamasi dicapai, delegasi Indonesia gigih memastikan bahwa isu Palestina tidak dikubur oleh isu global lainnya. BKSAP DPR RI menilai keberhasilan ini sebagai titik balik, di mana Israel untuk pertama kalinya kehilangan dominasi narasi dalam forum global seperti IPU. Alhamdulillah, ini luar biasa perjuangannya. Kita berhasil membuat delegasi Israel walk out ya, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina. Dan ini pertama kali, biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan, sekarang isunya semua ingin perdamaian dan ingin Palestina merdeka. Solusi dua negara atau two-state solution menjadi pokok resolusi yang berhasil diadopsi dalam sidang IPU ini. Dengan dukungan kuat dari negara-negara Arab, Afrika, serta Parlemen Indonesia, resolusi ini lolos meski menghadapi tantangan dari negara seperti Jerman dan Swedia. Banyak sekali
upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa negara untuk memang mendegradasi Palestina, khususnya terkait dengan kebijakan two-state solution, 2 negara, Palestina dan Israel gitu. Namun kita tetap konsisten untuk melakukan upaya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di tahun 1967 dan juga telah menjadi resolusi di PBB. Meski jalan menuju keadilan penuh bagi Palestina masih panjang, langkah awal melalui solusi 2 negara adalah jalan damai yang paling masuk akal. Harapan agar Palestina dapat menentukan nasibnya sendiri, membangun kembali Gaza dan Rafah yang hancur, dan merdeka sepenuhnya kini semakin nyata. Saya kira kita harus berbangga dan berbahagia karena kita sudah sukses mengusulkan penyelesaian untuk konflik yang ada di Israel dan Palestina ini dengan solusi 2 negara. Tentu ini berat juga bagi Palestina sebenarnya karena Israel ini kan datang menjajah mereka, tetapi kita harus berpikir realistis bagaimana caranya agar berhenti mereka melakukan genosida, membantai anak-anak tak berdosa, membantai ibu-ibu tak berdosa, menghancurkan rumah. Perjuangan ini adalah manifestasi dari amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan selama masih ada penjajahan di atas dunia, maka Indonesia akan terus berdiri di barisan depan bersama rakyat Palestina. Pemirsa, museum menjadi salah satu destinasi wisata yang patut menjadi rekomendasi liburan bersama keluarga. Selain seru, berkunjung ke museum juga dapat menambah wawasan kita. Salah satunya museum yang patut dikunjungi yaitu Museum Louvre di Abu Dhabi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Dibuka pada tahun 2017, Museum Louvre Abu Dhabi merupakan kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Sebagai museum universal pertama dunia di Arab, Louvre tentunya Abu Dhabi menyajikan berbagai karya seni yang menawarkan sejarah singkat tentang dunia dan juga agama-agama besarnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Louvre Abu Dhabi, panduan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern Prancis pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, berdiri megah sebuah keajaiban arsitektur yang memukau dunia. Terletak di Pulau Saadiyat, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Louvre Abu Dhabi adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Museum ini dibuka pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi ikon budaya yang menyatukan berbagai peradaban. Louvre Abu Dhabi memadukan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern ala Prancis.
kubah raksasa yang menjadi ciri khas museum ini dirancang oleh arsitek ternama Jane Novel, menyerupai pola anyaman daun kurma yang menjadi simbol kehidupan di kawasan Timur Tengah. Cahaya matahari yang menembus celah-celah kubah menciptakan efek yang dramatis, seolah-olah pengunjung sedang berjalan di bawah langit berbintang. Salah satu ciri khas Louvre Abu Dhabi adalah temanya yang universal. Museum ini berusaha menunjukkan kesamaan dan perbedaan antar berbagai peradaban melalui karya seni yang dipamerkan. Bila berkunjung ke sini, pemirsa akan diajak merenungkan sejarah manusia dan hubungan antar budaya. Karya-karya dari berbagai penjuru dunia dan berbagai periode sejarah dipamerkan di sini. Mulai dari lukisan-lukisan klasik yang memukau hingga artefak-artefak kuno yang penuh misteri. Semuanya berkumpul di satu tempat untuk menceritakan kisah peradaban manusia. Beberapa karya terkenal yang dapat pemirsa temukan di sini antara lain patung Venus de Milo, salah satu patung Yunani kuno yang paling ikonik. Lukisan-lukisan impresionis karya-karya seniman terkenal seperti Monet, Renoir, dan Degas. Artefak dari peradaban Islam, koleksi yang luas tentang sejarah dan seni Islam. Karya seni kontemporer, karya-karya seniman dari berbagai belahan dunia. Louvre Abu Dhabi buka setiap Selasa hingga Minggu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Khusus di hari Kamis dan Jumat, museum ini dibuka hingga pukul 10 malam. Harga tiket Louvre Abu Dhabi dibanderol seharga 63 dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp280.000. Bila pemirsa ke Abu Dhabi, jangan lupa mengunjungi museum ini untuk menikmati keindahan seni dan budaya dunia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya ya. Baik pemirsa ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.